Selamat siang juga Kang Rosa. Ini Kang Rosa senior saya juga karena S2-nya sama-sama di UNPAD. Tapi mungkin ini yang akan saya sampaikan agak sedikit berbeda dari Kang Rosa. Kalau Kang Rosa kayaknya mendalami filsafatnya serius gitu ya. Kalau saya justru saya agak khawatir karena saya diminta ngasih materi logika which is itu part of philosophy. Tapi nilai logika saya zaman S1 tuh C itu nilainya. Yang UNPAD mungkin relate ini karena salah satu dosennya itu legend ya, Pak Aman Sembiring gitu. Zaman saya itu Pak Aman Sembiring yang terkenal Pak Prof. Oce Salman itu pertanyaannya selalu luar biasa di awal-awal perkuliahan. Di mana Tuhan boy gitu. Nilainya C yang sebenarnya saya agak ini serius minta saya apa enggak gitu ya. Jadi saya nggak belajar logika itu dari apa namanya ya, secara formal di dalam kelas aja. Saya banyak belajar sendiri akhirnya, terutama pada saat berdiskusi, pada saat berdebat, pada saat riset gitu ya. Itu yang nanti mungkin akan saya sampaikan. Ya, jadi mungkin mudah-mudahan nggak jauh panggang dari api ya. Teman-teman Baby Please mengharapkan apa, terus saya sampaikan apa, mudah-mudahan nggak terlalu melenceng jauh. Saya kasih judul misalnya Understanding the Logical Fallacies itu, karena yang diminta sama teman-teman Blitz itu saya menyampaikan apa sih yang dimaksud dengan logical fallacies atau salah nalar itu ya, misalnya gitu ya. Rocky Gerung bilangnya dungu gitu misalnya. Saya nggak pakai kata-kata itulah ya. Tapi by definition misalnya ya, logical fallacy itu memang invalid way to reason. Reason itu maknanya menalar ya, jadi gagal dalam melakukan penalaran itu. Kenapa kita perlu misalnya untuk bisa memahami logical fallacy itu? Pertama tentu saja untuk membentengi diri ya. Ketika kita mau bangun argumen sendiri, jangan sampai argumen yang kita bangun itu salah secara penalaran itu. Sehingga kita akan terlihat bingung kalau pakai istilahnya Rocky Gerung. Yang kedua, memahami argumen pihak lawan. Ya, kalau kita sedang dalam diskusi, dalam perdebatan, maka kita memahami apa jenis-jenis logical fallacy. Kita bisa tahu apakah lawan ini punya argumen yang memadai untuk didebat atau tidak. Atau kita juga punya fungsi lain di lain dua hal ini ya. Bisa jadi misalnya kita sedang dalam tahap melakukan penilaian gitu, misalnya menilai dalam konteks politik gitu misalnya ya, sedang ada debat pilpres itu kita sedang menilai mana yang punya kapabilitas paling mumpuni misalnya untuk jadi presiden. Dari situ kita bisa menilai mana yang logiknya paling rasional gitu, paling benar gitu. Nah itu beberapa fungsi dari kita belajar soal logik. Kita tahu soal logical fallacy. Tadi sebenarnya udah disampaikan sama Kang Rosa ya, ada beberapa pola untuk kita membangun argumentasi yang logis itu ya. Pola pertama namanya deduktif, yang kedua induktif. Paling sering digunakan oleh orang-orang hukum biasanya memang deduktif gitu. Ya, penalaran deduktif. Deductive reasoning is a form of argumentation that presumes that if the premises of the argument are true, the conclusion must also be true. Jadi kalau premisnya benar, maka konklusinya benar juga, itu logik saya begitu. Makanya tadi Kang Rosa juga udah kasih contoh tuh misalnya silogisme ya, itu model-model penalaran yang sederhana yang bisa kita bahas itu misalnya. Silogisme itu misalnya dia akan terdiri dari beberapa premis, ada premis mayor yang saya sebut itu the rules gitu ya. Premis major itu rules-nya gitu. Ya, sementara premis minor itu facts-nya. Ya, jadi facts itu nanti diuji terhadap rules. Maka lahirlah kesimpulan. Saya ambil contoh misalnya, contoh satu kalian bisa lihat di layar misalnya. Premis majornya, rules-nya adalah setiap manusia pasti mati. That's rules gitu misalnya ya. Itu hukumnya begitu. Facts-nya, Ujang adalah manusia, itu fakta tuh. Si Ujang ya, nama orang Ujang ya. Orang Sunda. Ujang adalah manusia. Maka ketika fakta itu diuji pada rules,
maka muncul kesimpulan Ujang pasti mati. Nah, pola silogisme semacam ini disebut silogisme yang valid. Silogisme bisa nggak jadi nggak valid? Bisa. Jika premisnya nggak benar, itu kan karena di atas saya sebut ya, deduktif itu dia kalau premisnya benar, maka konklusinya benar. Tapi kalau premisnya ada yang salah, konklusinya bisa jadi dia salah. Kita ambil contoh yang kedua misalnya. Orang Sunda itu lebih lucu. Ujang orang Sunda dan Jono orang Jawa, maka kesimpulannya Ujang lebih lucu dari Jono. Gimana premis yang nggak benar itu, yang nggak validnya di mana? Ada yang bisa jawab nggak? Di silogisme kedua itu, saya sebut di situ tuh ada premis yang nggak benar, sehingga silogisme itu jadi nggak valid. Di mana letak ketidakvalidan ini? Ini nggak bisa, atau harus lewat chat? Oh, lewat chat ya jawabnya ya. Oke. Oke, ini salah satunya misalnya, nah ini Okta katakan tidak ada fakta tentang orang Jawa. Melinda bilang premis pertama. Benar itu. Premis pertamanya salah itu, the rules-nya salah itu. Dari mana rules orang Sunda itu lebih lucu misalnya? Kan nggak ada korelasi antara suku dengan tingkat humoritas tuh. Orang jadi lebih humoris karena dia orang Sunda, atau orang jadi lebih humoris karena dia orang Batak gitu misalnya. Kan nggak korelatif ya, sehingga premis itu tidak valid. Kalau the rules-nya tidak valid, maka konklusinya juga jadi nggak valid gitu. Tapi silogisme juga bisa begini, premisnya semua benar, tetapi jadi salah gitu ketika dilakukan penalaran. Itu contoh yang ketiga misalnya. The rules-nya adalah semua anjing makan daging. Karena kita nggak nemuin tuh anjing makan nasi gitu misalnya, saya nemuin misalnya. Lalu facts-nya Ujang makan daging. Maka kesimpulannya Ujang adalah anjing. Itu invalid kan? Premisnya benar, semua anjing makan daging benar. Ujang makan daging, facts itu juga benar gitu misalnya. Tetapi kenapa jadi salah? Karena variabel antar premisnya salah gitu. Ya, pada premis major, premis mayor ya, itu variabelnya kita gunakan hewan, sementara yang premis minor variabel yang kita gunakan adalah manusia, sehingga nggak mungkin menarik kesimpulan dari hewan dan manusia gitu, nggak sebanding gitu. Dengan kata lain premisnya benar tapi nggak koheren gitu. Kalau tadi pakai istilah yang sudah dijelaskan sama Kang Rosa ya, misalnya gitu. Nah ini contoh dari silogisme yang deduktif. Yang kedua polanya adalah induktif. Kalau induktif itu secara sederhana kita mau melihat, kita mau menarik kesimpulan dari sampel yang terbatas itu. Ya, misalnya saya kasih contoh di situ misalnya ya. Setiap mahasiswa yang saya ajar di Unpad itu bersuku Sunda. Maka dari situ saya tarik kesimpulan sebagian besar mahasiswa Unpad mungkin bersuku Sunda. Itu contoh induksi, cara berpikir induktif. Bisa jadi nggak valid nggak? Bisa jadi dia nggak valid kalau penarikan kesimpulannya salah. Setiap mahasiswa yang saya ajar di Unpad bersuku Sunda, lalu kesimpulan yang ditarik adalah seluruh mahasiswa Unpad bersuku Sunda. Padahal bisa jadi ada suku Jawa, anak Unpad suku Jawa tapi nggak masuk kelas saya gitu, karena kelas saya nggak menarik mereka gitu misalnya. Itu bisa terjadi. Ya, so di dalam model-model penalaran ada banyak aspek yang harus dipatuhi sehingga sebuah argumentasi itu menjadi valid, menjadi benar. Baik itu soal premis, baik itu soal koheren, baik itu soal substance dari premisnya. Nah, ketika gagal itu semua, kita sebut itu sebagai logical fallacies. Kategorinya jadi dua tuh logical fallacies ya. Pertama formal fallacies, yang kedua informal fallacies. Kalau yang formal fallacies itu berarti dia gagal menalar secara formal. Jadi logika formalnya gagal. Logika formal itu memahami menarik kesimpulan dari premis dan dari premis satu dengan premis yang lain. Dia gagal tarik kesimpulan itu.
Sementara kalau informal fallacies itu memang kontennya udah salah, substansinya salah. Ya, tadi saya udah contohkan ya, mana yang gagal dia menarik kesimpulan karena variabel karena apa namanya premisnya ada yang nggak valid, atau dia gagal menarik kesimpulan di antara dua premis yang ada. Oh, ini kalau ada yang mau tanya dari yang saya jelaskan, mau langsung nanya, takut lupa gitu, silakan aja ya. Berikutnya, saya mulai dari formal fallacies dulu ya. Dari logika formal dulu, kesalahan dalam melakukan logika formal. Kalau kita nonton di TV gitu misalnya ya, gambar yang terpampang di depan layar ini, orang ini yang menurut saya punya kemampuan untuk membangun logika formal yang baik misalnya. Dan dia mampu untuk mengidentifikasi ketika logika formal lawan bicaranya keliru gitu misalnya. Ya saya tahu foto dia aja lah ya, karena yang paling sering nongol di TV dia nih misalnya, Figaro gitu misalnya ya. Nah, sekarang kita ambil beberapa contoh logical fallacies yang masuk kategori formal fallacies. Pertama misalnya affirming the consequence. Jadi proposisi kalimat itu bisa jadi dia ada namanya antecedent, ada namanya consequent. Antecedent itu artinya pendahulu, consequent itu yang mengikuti itu misalnya. Ya. Nah, logical fallacies yang pertama dia affirming the consequent. Contohnya misalnya ya, ada pernyataan nih, saya sedang jatuh cinta, maka saya tidak bisa tidur. Nah, logika yang salah, dia akan affirming, dia lakukan afirmasi pada konsekuennya aja. Konsekuennya itu yang itu, saya tidak bisa tidur itu konsekuen. Saya sedang jatuh cinta itu antecedent. Dia affirming hanya untuk yang tidak bisa tidur. Maka dia bilang, saya tidak bisa tidur, berarti saya sedang jatuh cinta. Jadi gagal nalarnya kan. Karena bisa jadi orang nggak bisa tidur karena faktor lain, bukan cuma soal jatuh cinta. Banyak utang juga bisa bikin orang nggak bisa tidur. Besok ujian juga bikin orang nggak bisa tidur, terutama ujiannya HTR itu biasanya pada nggak bisa tidur dengan ujian. Film horor itu yang pertama ya. Yang kedua, dia deny the antecedent. Dia apa namanya? Menolak antecedentnya. Ya, ambil contoh misalnya ya. Ada pernyataannya begini, jika kontrak mengatur mengenai penggunaan tanah, ini saya khusus kasih contohnya agak hukum sedikit ya, karena asumsi saya anak BRIDS, orang hukum gitu, mungkin audiensnya mayoritas belajar ilmu hukum gitu misalnya, saya kasih contoh hukum. Pernyataan yang jika dalam konteks dinaik di antecedent, misalnya pernyataannya, jika kontrak mengatur mengenai penggunaan tanah, maka kontrak harus dibuat secara tertulis itu. Ya, antecedennya itu kan kontrak mengenai penggunaan tanah, dia deny itu. Maka falasinya jadi kontrak yang tidak mengatur penggunaan tanah tidak harus tertulis. That's true. Karena itu konklusinya memang begitu kan, konsekuennya memang begitu. Tetapi dia lanjutkan, tetapi kontrak lainnya harus tertulis, kan itu yang nggak ada pada pernyataan pertama. Ya, pernyataan pertama dia hanya bilang bahwa yang tertulis itu kalau dia menggunakan, kalau kontraknya berkaitan dengan penggunaan tanah, itu aja kan. Nah, ini dia bikin satu konsekuen baru bahwa kontrak lainnya harus tertulis, padahal kan nggak disebutkan, fakta itu nggak disebutkan pada pernyataan yang pertama itu ya. Contoh yang ketiga misalnya affirming a disjunct gitu. Ya. Affirming of disjunct itu misalnya kalau ada dua kondisi A atau B, maka logika yang salah ketika A dia anggap benar, maka B sudah pasti salah gitu. Ya. Padahal nggak begitu ya. Misalnya kita ambil contoh gitu ya pernyataannya, Ujang itu seorang advokat, maka Ujang bukan seorang dosen. Oke. Falasinya gimana? Dia bilang Ujang seorang advokat, maka Ujang tidak dapat menjadi dosen. Nah itu falasis. Padahal pernyataan pertama dia hanya bilang Ujang seorang advokat, maka Ujang bukan seorang dosen.
Tetapi falesisnya dia bilang Ujang seorang advokat, maka Ujang tidak dapat menjadi dosen. Nah itu beda konteksnya. Yang satu dia hanya menyatakan, pernyataan pertama dia hanya menyatakan bahwa dia advokat, so dia bukan dosen. Yang kedua, tapi kalau dia advokat dia nggak bisa jadi dosen. Itu dua pernyataan yang berbeda. That's fallacies, affirming a discharge. Padahal bisa jadi misalnya dia advokat tapi ya dia ngajar juga. Kenapa nih? Hilang materi saya ini. Ada pertanyaan ya? Sorry. Ini nggak bisa speaker dibuka aja ya? Biar saya nggak usah baca gitu. Ini ada pertanyaan, misalnya begini. Dari siapa nih? Pak Jerry. Ya, penggunaan logika hukum dalam pidana, hukum pidana maupun perdata. Misalnya dalam hal pembelaan diri, di mana ketika saya dalam bahaya dan melakukan perlawanan sehingga si pelaku terluka, lalu saya diadili dan dapat sanksi hukum. Logikanya, maka saya harus diam. Mohon penjelasannya. Ini harus diuji dulu dakwaannya apa itu. Ya, dakwaannya logik atau enggak, preposisi dakwaannya atau preposisi tuntutan dari jaksanya logis atau tidak. Itu misalnya, lalu itu diuji pada preposisi norma di dalam kaidah pidana. Nah itu baru nanti bisa kelihatan ada fallacies nggak di dalamnya. Ya, jadi kalau mau tanya gimana cara mengujinya, ya harus tahu dulu itu gimana jaksa itu membangun argumen dia sehingga kita bisa ukur apakah ada fallacies atau tidak di dalam cara bernalar jaksa aja gitu dalam konteks pertanyaan tadi ya. Saya lanjut dulu ya, kalau misalkan nanti ada ya Pak, coba dari Jerry masih mau tanya. Saya pikir kalau di speakernya dibuka aja lebih enak kali ya diskusinya, supaya saya bisa melakukan konfirmasi, bener nggak itu maksud pertanyaannya gitu. Saya takutnya saya salah tangkap. Oke, berikutnya. Di slide yang ini saya kasih juga nih foto mahasiswa-mahasiswa UNPAD yang saya pernah latih sama teman-teman nih ya. Mereka juara debat konstitusi ini. Mereka juga menurut saya punya kemampuan untuk menangkap logical fallacies yang cukup baik sehingga bisa sampai menang debat itu. Jadi kalau lawannya nggak logis langsung dihajar sama mereka. Karena pandemi nggak pernah ada lomba lagi ya. Saya sih senang jadi nggak disuruh ngelatih, jadi bisa nulis banyak. Tapi jangan kelamaan ya, kasihan juga mahasiswa jadi kehilangan panggung untuk melakukan pembuktian diri itu misalnya. Saya lanjut ya. Yang keempat itu misalnya commutations of what's this? Ketutupan nih. Commutations of conditionals. Kondisinya diganti itu. Ya, ada prakondisi di dalam satu pernyataan, lalu logical fallacies itu mengganti prakondisinya, maka tercipta logical fallacies. Misalnya pernyataannya begini, jika hakim tidak ada di ruang sidang, maka tidak ada sidang yang berlangsung. Dari pernyataan itu bisa jadi orang menangkap ada logical fallacies yang muncul itu. Kalau dia ganti prekondisinya, dia tukar, ya premis-premisnya dia tukar posisinya. Ya, jadi begini fallacy-nya, jika tidak ada sidang yang berlangsung, maka tidak ada hakim di ruang sidang. Itu jadi fallacy, kan? Pernyataan pertama valid dan valid. Jika hakim tidak ada di ruang sidang, maka tidak ada sidang yang berlangsung. Gimana mungkin ada sidang orang hakim yang nggak ada di ruang sidang, kan gitu ya?
valid. Tetapi ketika itu dibalik premisnya jadi invalid. Jika tidak ada sidang yang berlangsung, maka tidak ada hakim di ruang sidang, kan nggak valid. Belum tentu, bisa jadi hakimnya ada di situ tapi nggak sedang bersidang. Hakimnya ada di ruang sidang tapi nggak sedang bersidang. Hakim lagi ngobrol gitu misalnya ya sama panitera, bisa nggak? Bisa. Sidangnya udah ditutup itu misalnya sebagai hakimnya udah keluar tapi hakim yang satu stay di dalam ruang sidang karena nggak ada sidang lagi, terus dia baca buku atau dia ngecek dokumen di situ, kan nggak sedang bersidang tapi hakim di situ gitu di ruang sidang. Ya, jadi dua premis mungkin berhubungan tetapi begitu dibalik itu jadi nggak valid, bisa jadi begitu. Berikutnya ada improper transpositions namanya. Ya. Improper transposition ini secara sederhana maksudnya kalau semua premis itu diganti menjadi negatif, konklusinya bisa jadi nggak valid itu. Ya, proposisinya bisa jadi nggak valid. Kita ambil contoh misalnya begini ya, pernyataan. Jika ada hubungan arus pendek, maka akan ada api. Valid nggak? Valid. Arus pendek listrik itu, dia akan menimbulkan api. Valid? Valid. Tetapi begitu dibuat jadi negatif kedua-duanya, jika tidak ada hubungan arus pendek, maka tidak akan ada api. That's jadi nggak valid. Kenapa? Karena keberadaan api nggak selalu karena ada arus pendek. Gitu ya, jadi nggak valid. Padahal ini premis yang sama, hanya diubah proposisinya menjadi negatif itu. Tapi ini jadi improper gitu ya. Transpositionnya jadi improper mengakibatkan proposisinya menjadi argumen yang tidak valid. Padahal yang pertama valid ya, kita hanya tambahkan kalimatnya jadi kalimat negatif, terus dia jadi invalid. Maka ini juga harus hati-hati. Seolah-olah seperti valid ya, yang fallacy itu seolah-olah seperti valid ya. Kalau kita baca ulang misalnya, jika ada hubungan arus pendek, maka akan ada api. Oh, valid. Berarti kalau gitu, jika tidak ada hubungan arus pendek, maka tidak akan ada api. Seolah-olah valid. Tetapi kalau kita kita perhatikan secara seksama, itu jadi nggak valid. Kenapa? Karena keberadaan api nggak selalu bergantung pada hubungan arus pendek. Ya bisa aja orang nyalain korek juga apinya keluar. Gitu ya. Nah, berikutnya ada the gambler's fallacy atau the hot hand fallacy. Ini sama aja sebenarnya. Di beberapa literatur saya temukan ada yang ngebedain itu, tapi menurut saya ini sama aja. Yang pada prinsipnya sebuah pernyataan itu dibuat berdasarkan asumsi yang nggak berdasar. Misalnya keuntungan, kesialan, atau keahlian seseorang. Gitu ya. Misalnya, kita ambil contoh misalnya, langsung aja fallacy-nya. Biasanya orang bilang, Ujang selalu kalah dalam 5 perkara terakhir, maka dia akan menang di perkara berikutnya itu. Nah itu fallacy. Ini sering terjadi pada perbincangan sepak bola anak muda nih. Misalnya. Oh Liverpool udah 3 kali kalah berturut-turut, dia nggak akan membiarkan dirinya kalah untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Dia akan menang di pertandingan keempat. Nah, itu fallacy sebenarnya. Karena itu asumsinya nggak berdasar. Apa dasar asumsinya? Premis, rules-nya apa? Nggak ada kan? Dia hanya menyampaikan facts. Dari facts itu dia ambil konklusi berdasarkan asumsi yang coming from nowhere gitu. Nggak tahu dapat dari mana itu kemungkinan. Begitu juga yang kedua, misalnya. Ujang selalu menang dalam 5 perkara terakhir, maka dia akan menang di perkara berikutnya. Gitu. Oh, dia menang terus, berarti perkara berikutnya dia akan menang lagi. Itu juga logical fallacies. Kenapa? Karena di situ hanya ada facts, hanya ada fakta, nggak ada rules-nya. Facts-nya hanya menyatakan bahwa dia menang 5 perkara. Lalu dia tarik kesimpulan, berarti perkara yang ke-6 juga dia akan menang. Padahal tidak ada korelasi antara 5 perkara sebelumnya dengan perkara yang ke-6. Itu nggak ada korelasinya. Di sini ada pertanyaan dari Cek Putra. Silakan kepada Cek Putra untuk menyampaikan secara langsung kepada Bapak. Aduh, jangan panggil Bapak deh, saya kan masih muda sama kayak kalian. Kita sharing aja. Silakan, siapa tadi? Kang siapa? Terima kasih Pak, cuman saya lagi di jalan. Kalau boleh dibacakan aja Mbak chatnya Mbak, karena saya sulit ya konsentrasi. Ya jangan dipaksa Pak, itu bahaya lagi di jalan. Baik Pak, saya di sini akan bacakan. Di sini ada pertanyaan dari Cek Putra. Pertanyaannya, dari pengalaman Bapak di praktek beracara hukum, salah
salah logika ini paling sering terjadi di masalah atau kasus apa? Apakah lawyer terkadang memang sengaja memberikan argumen dengan logika salah dan apa tujuannya? Saya mau jawab itu di bagian akhir presentasi saya, karena nggak semuanya logical fallacies ini berdampak pada image yang tidak baik terhadap seseorang. Nggak selalu begitu. Ketika kita menyampaikan sebuah argumen, di dalam argumen itu ada logical fallacies-nya, nggak selalu berarti bahwa kita bodoh gitu, atau orang yang melakukan logical fallacy bodoh. Nggak selalu begitu. Karena ada yang memang secara sengaja lakukan itu gitu, misalnya tujuan-tujuan tertentu. Nanti saya jelaskan di akhir supaya ending presentasi saya menarik gitu ya. Nanti saya jawab di bagian akhir. Saya lanjut dulu ya. Atau ada pertanyaan lain? Halo, permisi Pak. Ya. Boleh bertanya? Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neji dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi di sini saya ingin bertanya tentang logical fallacy itu sendiri. Bagaimana sih cara kita mengetahui bahwa pernyataan kita itu adalah logical fallacy gitu? Tanpa kita sadar bahwa kan sering tuh orang kayak ngasih pertanyaan atau misalnya argumen gitu, pernyataan gitu. Dia bahkan nggak sadar bahwa ternyata argumen atau pernyataan gue ini adalah fallacy gitu. Cara kita tahu bahwa ini fallacy nih gitu. Karena untuk mikir itu sendiri kan butuh apa ya, kayak butuh waktu lama gitu untuk mengetahui bahwa yang menjadi pernyataan kita ini adalah fallacy gitu. Sekian dan terima kasih. Saya nggak punya jawaban yang mungkin memuaskan ya. Tetapi menurut saya nggak ada cara yang instan memang untuk bisa praktekkan ini di dalam kegiatan kita sehari-hari dalam berdiskusi gitu misalnya ya. Kita pastikan bahwa argumen di dalam argumen kita tidak ada fallacies itu misalnya, itu butuh praktis, butuh latihan. Makanya debat itu jadi perlombaan kan, karena kalau nggak perlu latihan seorang jadi jago itu nggak mungkin gitu. Itu memang perlu latihan. Satu, perlu memahami konsep dasar dari logika. Lalu kemudian banyak dilatih. Yang ketiga adalah harus banyak mengkritisi pernyataan orang gitu. Jadi ini sebenarnya berlaku untuk semua ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu kan basisnya ketidakpercayaan gitu. Dia beda sama agama. Agama itu basisnya kepercayaan. Misalnya, kenapa Anda sholat? Ya karena Tuhan perintahkan itu. Benar atau salah, ya itu perintah Tuhan gitu. Nggak perlu kita perdebatkan itu. Kita percaya aja, itu namanya belief gitu. Tetapi kalau ilmu pengetahuan, itu dia basisnya justru ketidakpercayaan. Saya sebut misalnya, bumi itu bulat. Anda nggak boleh percaya sama saya itu. Itu soal ilmu pengetahuan. Anda harus buktikan bahwa saya salah itu misalnya. Nah, ketika Anda membuktikan bahwa saya salah, itu Anda harus menguji premis-premis yang saya gunakan itu valid atau tidak. Kesimpulan yang saya tarik itu valid atau enggak. Nanti kalau udah terbiasa dilatih gitu ya soal menguji mengkritisi pernyataan-pernyataan akademik, itu nanti dengan sendirinya dia akan bisa mengalir itu. Termasuk akhirnya bisa secara spontan gitu ya mengetahui ada logical fallacies. Ya, secara spontan mengetahui, oh ini lawan bicara kita sedang melakukan logical fallacies, logika formalnya keliru. Tetapi memang yang kesalahan-kesalahan pada logika formal itu memang lebih sulit diidentifikasi ketimbang kesalahan logika yang sifatnya informal. Yang informal fallacies itu jauh lebih mudah untuk diidentifikasi. Kenapa? Nanti kalian bisa simpulkan sendiri mungkin ketika setelah saya sampaikan yang informal. Tapi yang formal fallacies ini memang harus ditelusuri betul itu, benar nggak dia narik kesimpulannya, sehingga banyak sekali formal fallacies ini diuji itu pada legal writings misalnya.
kalau kalian nulis skripsi, mungkin suatu saat nanti nulis skripsi, nulis tesis, nulis disertasi, ini formal fallacy logika formalnya akan diuji sekali sama penguji. Ya. Kalau dia sebut A, kenapa jadi B dan seterusnya. Nah itu yang. Jadi itu jawaban saya, mungkin nggak memuaskan, tapi sejauh pengalaman saya memang nggak bisa secara instan begitu kita paham, oh ya ada sekian banyak jenis logical fallacies, maka seketika itu pula kita bisa langsung mengidentifikasi bahwa lawan kita melakukan fallacies. Itu nggak bisa, perlu training. Ya, saya lanjut dulu. Nah berikutnya, ini informal fallacies. Kenapa foto Om Karni saya pasang di sini? Karena kalau teman-teman mau temukan banyak sekali informal fallacies dalam berargumen, tonton aja acaranya beliau. Banyak banget yang fallaciesnya dalam konteks informal ya. Dan apa yang saya sampaikan tadi di awal sampai akhir nanti. Belum bergerak, mohon maaf. Sudah berubah slide-nya? Slide-nya masih sebelumnya, Pak. Ya, belum terbuka, Pak. Udah ya, ini kayaknya ada problem jaringan ya. Kalau udah kabarin ya. Sudah berganti, Bu? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Sudah berganti, belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Oke. Ada gambar orang ini ya. Nah, ini karena formal fallacies-nya banyak di acara beliau. Acaranya udah nggak ada, tapi kan di YouTube-nya banyak ya. Jadi kalian bisa, teman-teman bisa cek sendiri nanti. Benar nggak yang saya sampaikan banyak di acara beliau? Informal fallacies itu memang premisnya udah salah itu misalnya. Jadi bukan cara dia menarik kesimpulan dari premis-premis yang ada. Kadang-kadang premisnya memang udah ngaco, sehingga fallacies-nya muncul. Pertama adalah dan saya mau sampaikan ini yang tadi saya jelaskan dari awal sampai mungkin nanti di akhir itu ya. Ini hanya jenis-jenis fallacies yang menurut saya umum terjadi ya. Karena kalau kita cek beberapa literatur baik itu buku atau jurnal soal legal reasoning gitu, itu jenisnya lebih banyak banget. Informal fallacies itu saya temukan ada satu artikel yang dia bisa identifikasi sampai 28 jenis fallacies di logika formal gitu misalnya. Tapi saya nggak lakukan semua karena mungkin satu keterbatasan waktu nggak bisa urai. Jadi saya ambil aja mana yang menurut saya lebih sering muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam diskusi kita sehari-hari gitu misalnya. Oke, saya balik ke informal fallacies yang paling sering kita dengar di dalam forumnya Karni Ilyas itu adalah argumentum ad hominem itu. Paling sering itu kan ya. Jadi orang yang at home itu dia nggak melakukan serangan pada argumen lawan itu, tapi dia lakukan serangan pada personal lawan itu. Kan sering ya kita dengar ya itu misalnya. Dan ini sering juga terjadi bahkan nggak di acaranya Karni Ilyas. Saya pernah beberapa pertemuan gitu misalnya lawan bicaranya profesor gitu misalnya, terus saya nggak sepakat itu argumen, saya bantah pakai argumen saya, tapi dibantahnya kan pakai gelar gitu, Anda kan masih S1 gitu ya, itu nggak ada urusan itu misalnya, itu kan attacking personal gitu. Saya kasih contoh misalnya di situ bikin argumen bahwa dia katakan iuran BPJS harus dinaikkan karena iuran saat ini tidak bernilai ekonomis gitu ya. Itu argumen dia. Iuran BPJS nggak boleh naik karena iuran BPJS harus naik karena yang sekarang nggak ekonomis. Supaya ekonomis BPJS perlu bertahan, maka iurannya harus naik. Yang B, dia lakukan at home. Dia sebut Anda kan nggak pernah miskin, jadi jangan asal bicara gitu. Dia nggak mau naik. Kasihin orang miskin, Anda kan nggak pernah miskin, jadi jangan minta naikin dong. Berat nih buat orang miskin, Anda kan nggak pernah miskin. Nah itu at home itu, nggak ada urusan dia pernah miskin atau dia pernah kaya sama argumennya. Kalau nggak informal fallacies yang nggak terjadi, maka B tidak boleh menyerang personal. Begitu, yang harus dia serang adalah apakah benar dengan dinaikannya iuran BPJS itu, iuran itu jadi bernilai ekonomis gitu. Jangan-jangan sekarang sebenarnya udah ekonomis.
sekarang udah ekonomis tapi BPJS-nya tetap rugi, oh berarti ada yang salah sama aspek lain, bukan sama aspek iuran, jangan-jangan sama aspek manajemen gitu misalnya. Nah itu argumen yang valid untuk dilakukan oleh si B, tapi kan B lakukan, Anda nggak pernah miskin, jadi jangan masalah bicara gitu misalnya. Nah itu ad hoc gitu. Itu salah satu bentuk falasis sebenarnya. Ya. Yang kedua, ada namanya argumentum ad misericordiam. Ya sebenarnya dari katanya misery ya, apa sih namanya, misery itu apa namanya, sakitan, apa penderitaan gitu misalnya. Ya, sebenarnya hampir sama dengan ad hoc, bedanya sama-sama nggak menyerang argumen lawan ya, sama-sama nggak mematahkan argumen lawan, tetapi dia justru bertahan dengan cara mengeksploitasi penderitaan yang dialaminya gitu misalnya. Ya, saya ambil contoh misalnya si A itu argumentasinya masih sama, iuran BPJS harus dinaikkan karena iuran saat ini tidak bernilai ekonomis. Yang B argumentasinya jadi begitu kan, jangan dinaikkan, kasihan rakyat, apalagi sekarang sedang pandemi, semua bisnis tutup, udah masuk semua bisnis tutup, iuran dinaikin. Itu nggak menyerang argumen lawan, itu falasis itu. Ya, namanya misericordiam, dia mengeksploitasi kondisi yang menyedihkan, baik yang dialami oleh dia atau dialami oleh orang lain. Padahal itu nggak berkorelasi dengan preposisi yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Ya. Kita banyak temukan itu argumen-argumen semacam ini di dalam perdebatan di televisi. Yang berikutnya ada namanya argumentum ad antiquitam. Ini agak lebih menyedihkan itu ya. Karena falasi ini bersandar pada argumentasi bahwa apa yang ditetapkan oleh pendahulu kita itu sesuatu yang benar adanya gitu, nggak boleh diubah. Ya, sering kita, apalagi yang orang hukum ya, kalau kita bicara soal apa namanya amandemen undang-undang dasar itu ya, itu seringkali kita melihat argumentasi semacam ini. Saya kasih contoh di situ, misalnya A berargumen, saya mendukung Indonesia menjadi negara federal karena kondisi geografisnya yang berbentuk kepulauan itu. Ya, maka dia katakan karena bentuk negaranya kepulauan, maka federal itu lebih kompatibel gitu bagi Indonesia gitu. Nah, fallacies yang muncul dengan argumentum ad antiquitam itu biasanya begini. B akan katakan tidak bisa karena bentuk negara kesatuan adalah kesepakatan founding fathers itu. NKRI itu harga mati. Satuan itu harga mati. Itu falasi. Dia tidak menjawab kenapa federal itu lebih cocok pada negara yang geografisnya kepulauan. Apakah nggak ada negara kepulauan yang sifatnya kesatuan, yang bentuk negaranya kesatuan itu misalnya. Itu yang harusnya dibantah. Tapi B justru nggak bisa, itu kesepakatan founding fathers kita, NKRI harga mati. Ya, itu falasi sebenarnya. Ya, karena jadi nggak berdebat itu. Saya sering jadi juri debat dan sering banget nih saya temukan argumentum ad misericordiam dan argumentum ad antiquitam itu sering saya temukan. Biasanya kalau udah begitu nilainya langsung kecil karena dia nggak mendebat lawan itu. Jadi argumen lawan menurut saya jadi tetap valid karena nggak pernah dibantah argumennya. Ya. Nah, itu. Kalau di lomba debat mah argumentum ad hominem jarang banget ada gitu karena mereka paham betul bahwa begitu ad hom itu nilainya langsung nyungsep gitu misalnya. Gitu ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan. Izin dulu tanya Pak, boleh? Saya Prawira izin bertanya Pak. Boleh Pak ya? Ya silakan Pak. Ya, saya Prawira Yuda Pak nama saya. Saya berasal dari Universitas Syakuala Banda Aceh. Nah jadi ada yang membekas nih di benak saya nih Pak. Apakah ini saya salah nalar atau bagaimana ya kan? Jadi ini sebelumnya mohon maaf ya agak sedikit ribut Pak karena saya pergi di luar. Nah jadi yang saya berpikir ini mengenai ideologi politik kita Pak, yaitu Pancasila. Nah jadi menurut saya ada hal yang memang kurang di sini ataupun mungkin keliru atau salah atau bagaimana. Jadi ada satu undang-undang yang
menurut saya kurang pas dari ideologi Pancasila kita gitu. Jadi kan Pancasila ini merupakan sumber hukum dasar nasional kita juga gitu. Bahwa ada undang-undang pemilu, bahwa dari sila keempat kalau kita lihat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemerintahan atau perwakilan. Nah, permusyawaratan. Jadi kita fokus kepada permusyawaratannya. Bahwa undang-undang pemilu ini adalah pemilihan, bukan musyawarah. Nah, kalau kita bilang ini pemimpin kita, presiden kita. Bapak presiden kita ini dipilih secara pemilihan, bukan musyawarah. Sedangkan di Pancasila kita lihat itu adalah pemusyawaratan. Jadi apakah saya salah nalar atau Pancasila yang salah atau undang-undangnya yang salah? Nah, ini saya masih bingung nih mengenai hal ini gitu. Jadi yang kita tahu bahwa Pancasila ini kan menjadi sumber hukum nasional kita juga gitu. Nah, jadi saya ingin bertanya mengenai ini, apakah ini kesalahan saya dalam menalar Pancasila ada undang-undang pemilu atau bagaimana nih Pak? Nah, terima kasih Pak. Ya, itu salah satu yang menarik itu untuk diperdebatkan itu, misalnya ya, itu jawabannya akan sangat bergantung pada preposisi mereka yang mendukung pemilu atau yang menolak pemilu. Misalnya dalam perdebatan itu ya, saya misalnya salah satu orang yang mendukung pemilu gitu, maka tergantung bagaimana argumennya dibangun kan. Kalau misalkan argumennya dibangun begini bahwa permusyawaratan perwakilan yang dimaksud di dalam sila keempat adalah demokrasi, maka pemilu menjadi kondisio sine qua non itu misalnya. Jadi keniscayaan dalam demokrasi gitu. Karena makna sila keempat itu artinya demokrasi gitu, tidak bisa dimaknai secara harfiah. Kalau argumennya dibangun semacam itu jadi nggak falesis kan? Itu argumen yang valid itu misalnya. Ya, tapi kalau bisa juga argumennya seperti yang Bapak tadi pahami gitu misalnya, bahwa permusyawaratan perwakilan itu harus dimaknai secara harfiah itu, secara gramatikal, maka harus musyawarah. Dalam musyawarah tidak bisa ada pemilihan gitu. Antara musyawarah dengan pemilihan itu kontradiksi interminis gitu misalnya. Itu argumentasi yang valid gitu. Nah, jawaban terhadap itu semua ya sangat bergantung pada kemampuan lawan bicaranya untuk bisa mendebat bagaimana melakukan perdebatan itu. Tapi itu dua hal yang bentuk perdebatan yang valid itu menurut saya ya. Jadi nggak ada falesis di situ. Menurut saya sangat bergantung dari bagaimana argumentasinya itu dibangun. Ya, ini maksud saya. Jadi kalau problemnya adalah apakah pemilihan umum itu sesuai dengan sila keempat atau tidak, apakah itu falesis atau tidak, sangat bergantung pada bagaimana argumen kita tentang sila keempat. Jika argumen sila keempatnya itu disandarkan pada nilai demokrasi, maka pemilu menjadi sesuatu yang valid untuk disandingkan dengan sila keempat. Tetapi ketika pemaknaan sila keempat itu disandarkan pada makna gramatikal, maka pemilu menjadi falesis terhadap terhadap sila keempat. Jadi sangat bergantung, falesis atau tidaknya sangat bergantung pada bagaimana argumen sila keempatnya itu dibangun. Ya, makanya di dalam perdebatan, terutama di lomba-lomba debat itu ya, itu selalu disajikan tema-tema yang memang bisa didekati dari dua sudut pandang gitu, sehingga dia bisa didebat dengan cara yang sengit gitu. Kalau nggak berimbang, jadi dia nggak menarik gitu, perdebatannya begitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab sementara ya. Saya lanjut dulu. Nah, ini contoh berikutnya dari informal fallacies. Kita dari 3 contoh yang akan saya sampaikan ini, kita bisa temukan misalnya di debat presiden. Donald Trump versus Joe Biden gitu misalnya ya. Oh, banyak banget ini terjadi di perdebatan mereka. Pertama adalah argumentum ad populum. Ya, jadi dia itu tidak mendebat argumen lawan, tetapi mencoba untuk menarik simpati audiens dengan ide-ide populis gitu. Ya, kita kasih contoh ya narasinya misalnya. Ini nggak berkaitan sama Joe Biden ya argumennya. Ini saya karang sendiri.
katakan bahwa nasionalisasi Freeport itu kebijakan yang tidak efisien itu. Nah, berarti kan harus debatnya adalah apakah nasionalisasi Freeport itu efisien atau enggak itu. Lihat harganya berapa sekarang, mungkin untung apa enggak, itu debat yang benar itu. Tetapi kalau fallacies dia akan katakan begini, oh nasionalisasi Freeport itu bentuk negara hadir dalam perekonomian negara, ya, sehingga kalau kita nasionalisasi ini martabat bangsa ini meningkat itu nggak ada urusan sama preposisi yang ditawarkan di awal, itu jadi nggak berdebat itu. Maka argumen B itu fallacies itu, argumentum ad populum, dia nggak tahu mau jawab apa, efisien atau enggak, dia nggak tahu cara membantahnya, maka oh ya sudah, dia pengaruhi aja audiensnya, dia bilang oh ini mungkin nggak efisien, tapi ini bentuk negara hadir, ini bentuk nasionalisasi, nasionalisme kita, ini bentuk kita menjaga marwah dan martabat bangsa gitu misalnya. Nah itu namanya argumentum ad populum gitu. Ya, banyak sekali kita dengar ini kalau misalnya politisi sedang berdebat ya, BBM harganya naik gitu misalnya. Wah udah nih isinya argumentum ad populum semua. Nah, BBM besok naik, udah itu di DPR semua argumentum ad populum, nggak ada tuh yang bicara soal apakah betul harganya harus naik, gimana caranya supaya naiknya itu tepat angkanya gitu. Kadang-kadang harganya memang udah harus naik, tapi karena argumentum ad populum ya nggak jadi naik gitu misalnya. Sama kayak apa misalnya iuran BPJS gitu misalnya, mungkin itu udah kalau lihat perdebatannya itu udah harus naik dari kapan tahu itu. Tapi kenapa nggak jadi naik? Ada argumentum ad populum yang bermain di situ misalnya. Sehingga ya populisme kan ya, meningkatkan elektabilitas politisi sehingga kebijakannya lebih banyak didukung. Itu argumentum ad populum. Berikutnya ada namanya argumentum ad verecundiam. Verecundiam itu artinya otoritas itu, kepakaran itu. Jadi dia kalau dalam bahasa santri misalnya ini namanya taklid buta gitu. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Pak Kiai muncul di share Pak. Sorry? Halo? Materinya belum muncul di share Pak, mohon maaf. Belum muncul? Sudah Pak, sudah Pak. Yang lain udah ya, udah muncul ya. Mungkin masnya jaringannya mungkin. Oke, sudah Pak. Makasih Pak. Sudah ya. Oke. Saya lanjut ya. Jadi si argumentum ad verecundiam itu argumennya didasarkan pada otoritas orang, meskipun otoritasnya itu nggak koheren dengan kondisi yang sedang diperdebatkan. Ya, nggak ada relevansinya tuh. Kalau ada relevansi itu, kalau kita mau nanya soal musik jazz ya ke Indra Lesmana gitu misalnya, itu otoritatif gitu. Atau kalau nanya musik dangdut ke Rhoma Irama ya otoritatif gitu. Ya, tapi ini dia nanya ke ahli tetapi nggak relevan keahliannya. Ya, saya kasih contoh misalnya ya. Argumennya begini misalnya, saya yakin bahwa apa yang dikatakan Habib adalah benar. Oh, kenapa benar? Oh, karena beliau itu keturunan Nabi, orang terpandang, soleh, memiliki banyak keutamaan. Nggak mungkin lah dia berkata yang tidak benar. Itu misalnya begitu. Itu bentuk argumentum ad verecundiam. Ya, kan nggak ada dasarnya. Apakah karena dia keturunan Nabi misalnya, terus dia jadi terhindar dari kesalahan itu misalnya? Nah, itu apakah karena dia orang soleh itu misalnya dia jadi paham soal kebijakan publik gitu misalnya? Kan ini sering terjadi ya. Misalnya kiainya ditanya tuh misalnya, siapa yang harus kita pilih, Jokowi atau Prabowo? Terus kiainya bilang, oh Anda harus pilih Prabowo karena kalau nggak pilih Prabowo akan ada azab gitu misalnya. Itu argumentum ad verecundiam. Ya nggak otoritatif untuk berbicara soal kebijakan publik itu. Dia otoritatif bicara soal ilmu keagamaan. Kalau ditanya, ini saya wudhu terus saya kentut, apakah wudhu saya batal? Ini otoritatif bicara itu. Tapi kalau bicara soal kebijakan publik, dia nggak otoritatif. Ya, ini argumentum ad verecundiam. Ya. Yang ketiga, ini juga sering terjadi ya, ignoratio elenchi, atau bahasa yang lebih bekennya itu namanya strawman argumen gitu. Ya. Artinya dia memfabrikasi argumen lawan dan menyerangnya. Fabrikasi argumen lawan itu dia ada lawan ngomong A, terus di A itu dia fabrikasi dari, jadi kayak kalau orang bule bilangnya
dia bikin orang-orangan sawah itu hasil fabrikasi argumen lawan. Padahal lawannya nggak ngomong itu, terus dia serang itu argumen yang dia bikin sendiri gitu. Kurang lebih gitu tuh si narratio elenchi atau strawman argumen. Kita kasih contoh aja langsung ya. Contohnya misalnya gini. Ini saya pernah saksikan langsung misalnya di TV ya, misalnya. Dia katakan gini, demonstrasi itu kebebasan yang dijamin oleh konstitusi sebagai hak asasi, sehingga polisi harus hormati itu. Kata salah satu aktivis hak asasi di TV ya. Tetapi politisi B dia katakan begini, saudara A ini menghendaki kebebasan yang tanpa batas itu. Kebebasan semacam ini akan berujung pada anarki. Nah, kalau kita perhatikan, A tidak pernah bicara soal kebebasan tanpa batas. Dia hanya bilang bahwa demonstrasi itu kebebasan yang dijamin konstitusi. Kebebasan dijamin konstitusi. Dia nggak pernah ngomong kebebasan tanpa batas. Tapi sama B difabrikasi. Jadi kebebasan tanpa batas itu. Ya. Si A udah bicara bahwa kebebasan itu dijamin oleh konstitusi sebagai hak asasi manusia. Sebagai hak asasi manusia dengan sendirinya dia terbatas. Tetapi B lakukan fabrikasi bahwa dia katakan A menghendaki kebebasan tanpa batas yang berujung pada anarki. Nah itu contohnya strawman argumen ya. Contoh lain gimana? Contoh lain misalnya di perdebatannya Joe Biden sama Donald Trump, dia misalnya Biden katakan gini, kalau saya nggak salah ya, Biden katakan gini, kita perlu pangkas budget untuk pertahanan. Karena kan kita lagi nggak perang itu, kita pangkas aja budget untuk pertahanan kita. Diserang sama Donald Trump, dia katakan bahwa Joe Biden ini menghendaki negara kita punya militer yang lemah gitu misalnya. Nah itu strawman argument juga. Padahal Joe Biden ini nggak pernah bilang gitu. Dia hanya bilang bahwa anggarannya harus dipangkas. Apakah anggaran dipangkas itu berkorelasi langsung dengan melemahnya militer? Belum tentu. Ya, apalagi Amerika, dia pangkasnya cuma 10%, tetap aja masih 5 kali lipat dari anggaran pertahanan Indonesia. Misalnya gitu ya. Saya lanjut aja, dikit lagi kok ini. Ada fallacies yang berikutnya namanya post hoc ergo propter hoc atau non causa pro causa. Ya. Fallacy ini terjadi biasanya karena si pembicara itu salah menyimpulkan penyebab karena dua peristiwa itu terjadi berurutan. Ya, misalnya, saya kasih contoh di situ. Ujang dikasih vaksin kemarin. Hari ini Ujang demam dan dinyatakan positif COVID. Terus dia kasih kesimpulan, oh berarti vaksin itu yang menyebabkan Ujang kena COVID. Padahal belum tentu. Bisa jadi dia vaksin, setelah vaksin dia kontak dengan orang yang kena virus COVID-19 itu misalnya. Atau bisa jadi dia divaksin lalu antibodinya gagal sehingga COVID-19-nya jadi muncul. Kalau itu yang terjadi maka argumen itu valid. Tetapi kan artinya tidak ada kemungkinannya nggak tunggal. Ada potensi lain sehingga konklusinya nggak boleh begitu. Ya, konklusinya nggak boleh langsung berarti vaksin itu yang menyebabkan si Ujang positif COVID karena ada kemungkinan lain. Bisa jadi dia habis atau mungkin sebenarnya waktu sebelum dia divaksin dia sudah terjangkit COVID-nya duluan. Bisa jadi begitu juga. Ya, itu non causa pro causa. Contoh lainnya misalnya di iklan ini banyak terjadi di iklan komersial. Biasanya yang cantik-cantik gitu ya, Dian Sastro misalnya, karena dia pakai, Dian Sastro itu model produk apa? L'Oreal gitu misalnya. Karena Dian Sastro pakai L'Oreal, maka dia cantik gitu misalnya. Ya, padahal belum tentu kan. Bisa jadi cantik ya karena bapaknya Dian Sastro cantik gitu misalnya. Ya, sehingga Dian Sastro jadi cantik. Belum tentu L'Oreal yang mengakibatkan dia cantik. Begitu juga dengan iklan pemutih, pelangsing badan, itu seterusnya, itu semuanya non causa pro causa. Hampir semuanya fallacy itu isinya kalau iklan. Berikutnya ada namanya hasty generalization atau dicto simpliciter. Secara sederhana dia mengeneralisasi terlalu dini pada sampel yang terlalu kecil gitu misalnya. Biasanya terjadi pada perempuan ya. Dia misalnya selalu diselingkuhi. Saya kasih contohnya gini misalnya. Si A ini perempuan itu dia katakan saya selalu diselingkuhi ketika menjalin hubungan dengan mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, pintar Melayu aja mahasiswa Fakultas Hukum.
Ya, terus dia simpulkan berarti mahasiswa Fakultas Hukum bejat gitu misalnya. Kalau dia belum pernah aja ketemu Pasha atau misalnya Pasha tuh mahasiswa Fakultas Hukum tapi setia dia tuh. Misalnya gitu ya. Itu bentuk apa namanya dicto simpliciter atau hasty generalization. Sama juga terjadi di kasus-kasus terorisme gitu misalnya. Oke, pengebom itu agamanya Islam, terus dia ambil kesimpulan bahwa Islam itu teroris itu juga hasty generalization. Di Amerika 80% pelaku kejahatan itu orang kulit hitam, maka dia simpulkan bahwa orang kulit hitam itu penjahat semuanya. Nah, itu juga dicto simpliciter. Ya, belum tentu kan? Belum tentu begitu. Yang berikutnya, ini terakhir kayaknya ya, division. Division ini kalau saya pakai bahasa sederhana, dia melakukan dikotomi yang terlalu sempit gitu. Seolah-olah tidak ada peluang kemungkinan ketiga. Jadi dalam kepala dia tuh dalam dunia ini hanya ada hitam dan putih, hanya ada Autobot lawan Decepticon, udah yang lainnya nggak ada gitu. Jadi kalau dia baik ya baik, kalau dia buruk ya buruk, nggak ada kemungkinan ketiga gitu. Padahal nggak begitu kan, dunia nggak begitu. Ya, misalnya saya kasih contoh contohnya si A katakan saya nggak setuju dengan kebijakan Jokowi karena hanya menguntungkan pengusaha asing. Gitu. Terus yang B katakan wah Anda pasti kampret gitu. Padahal belum tentu, bisa jadi si A ini cebong, tapi dia nggak senang aja sama kebijakan omnibusnya Jokowi gitu misalnya. Bisa gitu ya. Ini sering terjadi. Saya pernah tulis soal menolak RUU terorisme. Menurut saya bilang di situ terlalu banyak potensi pelanggaran HAM yang bisa muncul dari RUU terorisme. Terus banyak komen bilang bahwa saya pendukung terorisme. Padahal belum tentu, saya nggak dukung terorisme, saya cuma pendukung hak asasi gitu. Nah, ada kemungkinan ketiga ya, itu namanya dikotomi yang terlalu sempit itu, atau division. Nah, ini menjawab pertanyaan yang pertama tadi datang ke saya. Nah, di dalam logical fallacies, nggak semuanya orang melakukan fallacies itu karena dia bodoh. Enggak, bisa jadi dia lakukan fallacies itu dengan tujuan tertentu. Dia sadar ini fallacies, tapi dia sadar juga di balik fallacies ini ada keuntungan yang mungkin bisa didapatkan. Politisi sering lakukan ini, lawyer sering lakukan ini, jaksa sering lakukan ini. Ya. Misalnya tadi dengan argumentum ad populum bisa jadi dia disukai itu oleh banyak orang. Meskipun kalau kita bedah argumentasinya itu fallacies, tetapi dia bisa jadi punya efek domino politis yang mengikuti. Bisa jadi begitu. Lawyer juga sama, ini fallacies, tapi menurut dia ini akan dapat menarik simpati hakim ketika memutus, ini digunakan gitu. Bisa jadi begitu. Gitu ya. Tapi ada juga yang memang, nah, yang tadi itu orang-orang yang paham bahwa ini fallacies tapi tetap digunakan karena ada keuntungan yang mengikuti, itu disebut sebagai kaum sofis, logical fallacies yang dilakukan oleh mereka yang sofis itu. Paham dia. Ya. Yang kedua, ada yang namanya kaum paralogis itu. Dia nggak sadar dia sedang melakukan fallacies ya karena dia pemahamannya minim aja soal logik, soal ilmu pengetahuan itu dia minim, sehingga dia tidak menyadari bahwa dia sedang melakukan sebuah logical fallacies gitu ya. Jadi nggak selamanya logical fallacies itu punya dampak yang buruk. Dalam konteks tertentu bisa jadi perlu untuk dilakukan, bisa untuk dilakukan. Di perdebatan lomba debat itu misalnya ya, jika ada tim lawan, ada tim yang melakukan fallacies, ya, lakukan fallacies, tetapi dilakukan dengan cara yang meyakinkan, dan tim lawan tidak mengidentifikasi itu sebagai fallacies, tidak mendebat fallacies yang dilakukan, maka saya akan berikan nilai bagi mereka yang melakukan kesalahan fallacies itu, yang melakukan logical fallacies itu, karena nggak didebat sama lawannya. Maka kadang-kadang perdebatan itu kadang-kadang penilaian menang atau kalahnya itu tidak hanya didasarkan pada fakta ilmiah, bisa jadi karena kebenaran artikulatif aja. Bisa jadi begitu. Ini untuk teman-teman yang suka lomba debat ya, kadang-kadang tim lawan secara akademik justru benar, tetapi tidak bisa membantah logical fallacies yang dimainkan dengan cantik oleh tim lawannya gitu, sehingga bisa jadi kebenaran akademik jadi kalah dalam
perdebatan. Begitu juga di panggung-panggung politik juga gitu. Nah, untuk bisa melihat contoh mana sofis, mana paralogis, itu di gambar ini saya sajikan gitu. Tapi kalian aja yang menentukan mana yang sofis, mana yang paralogis dari kedua orang ya. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau ada yang mau dipertanyakan silakan. Baik, Bapak.